Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan jalan-jalan online, kita ke Visit Exit Heritage of Palembang. Jadi ini kita akan jalan-jalan online ke Palembang ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu Palembang, ada yang belum pernah jalan-jalan ke Palembang, atau ada yang kangen pengen jalan-jalan lagi ke Palembang, wah benar ya ini di Jembatan Ampera ya. Oke, maka dari itu teman-teman saksikan karena nanti kita akan memperkenalkan nih wisata-wisata apa aja yang ada di Palembang. Nah, ini adalah patung di sampul nih, patung Buddha Maitreya dari abad ke-7 tahun 600-an Masehi yang ditemukan di Sungai Komering, salah satu anak anak sungai di di Sungai Musi Palembang. Nah, ini geografi Palembang. Palembang tuh terletak persis di tepi sungai. Awalnya ada di sebelah utaranya dulu, sebelah utara tuh di atas sini, baru berkembang belakangan ini ke sebelah selatannya Sungai Musi. Nah, ini yang warna biru ini adalah Selat Bangka. Ini Selat Bangka, Palembang ada di sini. Dari Palembang ke Selat Bangka kurang lebih 100 kilometer, 120. Dan ini Sungai Musi adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia, nomor 2 di Sumatera, dan dia punya banyak anak sungai. Yang paling besarnya ada 10 ini, Komering, Ogan, Batang Harileko. Nah, Komering ini adalah yang ini nih. Sungai Gerong ini ada di Komering, ada Sungai Komering di jalan Sungai Gerong ini. Sungai Oganya ada di depan Bukit Siguntang ini. Sisa 8 sungai lainnya ada di belakang. Dan semua sungai ini, semua mengalir bermuara ke Sungai Musi. Sungai Musi ini adalah das terbesar, daerah aliran sungai terbesar di Sumatera. Palembang Sriwijaya punya keunggulan geografis. Dia terletak di tepi sungai yang punya anak sungai jangkauannya ke kedalaman ini sangat jauh. Nah, pada masa lalu kita nggak punya jalan tol, nggak punya jalan aspal, jadi semua kegiatan dilakukan biar cepat, yang mau cepat lewat air. Jadi transportasi air adalah hal yang utama. Karena itu permukiman tumbuh di pinggir sungai. Karena itu Palembang ini kaya sekali dengan hasil hutan. Ini dasnya lagi, dan karena dia kaya hasil hutan, pedagang masa lalu kan mencarinya nggak cari ini ya, nggak cari Cheetos, Doritos gitu kan, carinya hasil hutan, dama, rotan, gaharu. Jadi mereka mendapatkan semua itu di Palembang, jadi mempermudah perdagangan masa lalu yang sulit. Sulitnya gimana? Dulu dari Cina ke Palembang itu butuh waktu 2 tahun bolak-balik. Palembang unggul sebagai tempat yang strategis, mereka secara ekonomi sangat kuat, dan ketika mereka sangat kuat secara ekonomi, timbullah keinginan untuk berkuasa mungkin, jadilah, eee, berdirilah Kedatuan Sriwijaya. Deklaratornya adalah Daponta Hyang Sriwijayanaga atau Jayanasa, tergantung siapa yang baca karena hurufnya sudah aus. Berdiri tahun 682, Wanua. Wanua itu benua kalau bahasa Indonesia sekarang, dan itu artinya kalau di masa lalu semacam permukiman. Kalau sekarang mungkin desa atau kampung lah. Ini adalah daftar prasasti-prasasti yang terkait dengan Sriwijaya, dari Talaga Batu sampai ke Ligor yang di Thailand. Di Thailand ini semua prasasti ini berbahasa Melayu kuno, kecuali yang Ligor di Thailand itu berbahasa Sanskerta. Selama masa 1300 tahun itu Palembang udah macam-macam mengalami bencana, masalah yang saya list di sini. Nah, sekarang apa yang tersisa dari Palembang yang bisa dilihat, yang itu adalah tinggalan dari masa Sriwijaya. Nah, salah satu yang biasa dilihat adalah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini, kenapa saya bilang bahasa Melayu adalah tinggalan Sriwijaya, karena ini adalah bahasa yang dipakai oleh Kedatuan Sriwijaya. Dan dari semua prasasti di Indonesia, hanya prasasti-prasasti Sriwijaya yang memakai bahasa Melayu. Yang kedua bisa dilihat adalah Bukit Siguntang. Nah, Bukit Siguntang ini dulu ada patung Buddha di atasnya, tapi sudah hilang, dihancurkan. Terus ada sisa pondasi bangunan kuno yang ditemukan dari teman-teman dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Ada prasasti Siguntang juga yang berisi mengenai kata-kata yang mengandung indikasi terjadi perang di sekitar Siguntang atau Palembang. Terus tempat ibadah masa Sriwijaya ini diduga. Nah, posisi Bukit Siguntang ini ada di sebelah barat kota Palembang. Dan ini adalah gambar sebuah pulau buatan, namanya Pulau Cempaka.
Dia di tengah sebuah kolam yang juga kolam buatan. Jadi sisa teknologi masa Sriwijaya dengan peralatan sederhana bisa bikin kolam sebesar ini, ada pulau di tengahnya dan ada bangunan di tengahnya. Sisa-sisanya ditemukan oleh teman-teman dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Nah, inilah pulaunya, Pulau Cempaka. Ini jembatan menghubungkan dengan Pulau Nangka. Nah, di Pulau Nangka ini ada museum yang bisa teman-teman lihat isinya detail mengenai kehidupan Sriwijaya dari pra Sriwijaya sampai ke keruntuhan Sriwijaya. Ini tempatnya nyaman, enak taman ini, dan karena tidak semua orang bisa masuk karena berbayar, jadi tempatnya sepi dan cocok untuk anak-anak bermain gitu. Jadi saya berapa kali datang ke sini banyak keluarga yang mengajak anak-anak mereka untuk main di sini. Ki Giring Suro sendiri adalah tokoh sejarah yang memang orangnya memang ada dan dimakamkan di kompleks pemakaman ini. Tapi dia datang dari abad ke-16 Masehi tahun 1500-an. Nah, kenapa dia dikaitkan dengan Sriwijaya? Pertama, tempat dia dimakamkan ini adalah lokasinya dekat sekali dengan tempat penemuan prasasti Telaga Batu yang tadi saya tunjukkan. Dan ini makamnya mengandung nuansa batu-batu, dekorasinya adalah Hindu-Buddha. Nah, tapi di mana tempat bangunan ini berdiri, di halamannya pernah dilakukan penggalian oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan kerjasama dengan peneliti dari Perancis, dan mereka menemukan jejak-jejak bangunan kuno, ada jejak semacam dermaga, pelabuhan kuno, dan diduga daerah ini dulunya ada, karena dia di samping Sungai Tengkuruk dulu, nah ini diduga adalah sebagai pelabuhan kuno yang ramai, rumah panggung. Nah, kok tahu rumah panggung ini dari zaman Sriwijaya? Karena sisa-sisa teknologi pembuatan ini, terutama cagaknya ini, tiang-tiang kayunya ini ditemukan di muara Sungai Musi di daerah air Sugihan, Margomulyo. Pohon-pohon cagak nibung ini adalah penyangga rumah. Ditemukan sejak abad kedua Masehi, tahun 100-an Masehi. Dulu rumah rakyat dipakai untuk membawa barang-barang dari daerah hulu, hasil hutan terutama, lada, damar segala macam. Kalau dibawa eh, pakai sapi, kerbau, terlalu banyak kerbau, terlalu lama perjalanannya, lebih cepat pakai lewat air. Nah, fungsi ini adalah untuk ini membawa jadi gudang. Pempek ini ada sudah sejak masa Sriwijaya. Kenapa? Karena pempek ini aslinya dibuat dari sagu, tapi sagu yang benar-benar dari pohon sagu ya, Metroxylon sagu, bukan dari tapioka. Di Percandian Bumi Ayu ditemukan beberapa arca yang memakai kain di pinggang ke bawahnya, dan motif kain itu mirip dengan motif songket. Jadi karena dia terus-menerus dihuni, banyak sekali lapisan sejarahnya di Palembang ini. Jadi kalau teman-teman gemar dengan hal yang berbau budaya dan sejarah, Palembang tempat yang cocok sekali. Karena kita ada masa Sriwijaya yang kuno, ada masa kesultanan, ada masa-masa dikuasai oleh bajak laut, ada masa-masa kolonial, masa kerajaan Palembang, masa kemerdekaan, lengkap. Mau ngobrol apa di Palembang, sejarah lengkap. Karena ini tema kita lebih kepada ke situ ya. Outline-nya saya bagi 3. Ini sebenarnya bahannya agak banyak. Pertama adalah perkembangan pariwisata Kota Palembang, kemudian potensi wisata sejarah budaya Kota Palembang, kemudian yang bagian ketiga ada pengembangan wisata sejarah budaya Kota Palembang. Ya, apa visi pembangunan Kota Palembang? Yaitu mewujudkan Palembang sebagai kota wisata sungai, olahraga dan kuliner berkelas dunia tahun 2030. Nah, visium ini sepertinya berat kalau kita baca di sini ya. Kota wisata sungai, olahraga dan kuliner berkelas dunia. Tapi yakinlah ya, ini targetnya juga jangka panjang tahun 2030 dengan dukungan semua, kolaborasi pentahelix. Apa itu pentahelix? Pentahelix ini pertama adalah akademisi, kemudian yang kedua adalah para pelaku usaha pariwisata, kemudian yang ketiga adalah masyarakat dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, asosiasi-asosiasi. Kemudian yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah di sini bukan Dinas Pariwisata saja, bukan Kementerian Pariwisata saja,
tetapi seluruh kementerian, seluruh dinas. Saya ingin memperlihatkan portofolio objek daya tarik wisata yang ada di Kota Palembang. Destinasi wisata yang ada di Kota Palembang itu berjumlah 76. Tapi sebagian besar memang kalau kita melihat portofolio yang kita jual itu budaya memang, ya. Kalau alam bukan kita pesimis ya. Kalau alam kita tidak selengkap seperti Lampung lah ya, provinsi tetangga. Lampung itu dianugerahi dia pantai, gunung dan sebagainya. Kita hanya ada Sungai Musi, tetapi bagaimana dengan Sungai Musi satu ini kita jadikan selling point yang memang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Ini potensi wisata sejarah budaya Kota Palembang tadi sudah sekilas disampaikan oleh Adinda Robi. Kita berawal dari sejarah kita sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, kemudian dilanjutkan dengan kita sebagai ibu kota kerajaan Palembang, kemudian langsung dilanjutkan oleh era Kesultanan Palembang. Nah, dari berbagai sejarah tadi, tentu kita melahirkan akulturasi budaya yang sangat beragam dan sangat kaya. Dan inilah yang menjadi kekayaan budaya bagi masyarakat Kota Palembang. Ini contoh beberapa keragaman seni budaya Palembang yang saat ini menjadi selling point bagi wisatawan. Di situ ada Dol Muluk ya. Kita lihat di gambar itu ada teater Dol Muluk. Kemudian ada bangunan rumah limas, kemudian tentu ragam kuliner kita yang tadi pagi saya mendampingi Pak Sekda menerima komunitas yang baru saja melahirkan atau mengarang buku tentang kuliner Palembang. Banyak sekali ragamnya. Kemudian di situ ada wayang Palembang. Itu bukan di Jawa, itu di Palembang ya. Wayang Palembang ini yang saat ini sedang kita lestarikan. Kemudian kain-kain Palembang sangat terkenal, ada tanjak, songket, yang tentu sudah kita tahu semua. Kita juga ada budaya dari Cina itu barongsai ya, dan sebagainya. Kita mengenal ya untuk strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata kita mengenal ada 3, namanya 3A, yaitu aksesibilitas, atraksi atau daya tariknya yaitu, dan terakhir adalah amenitasnya. Nah 3 inilah yang memang menjadi kunci suatu daerah agar dapat mengembangkan ya daerah tersebut menjadi daerah pariwisata yang maju. Di Kota Palembang ada 76 destinasi wisata, tetapi ini semuanya kalau kita lihat ini terfokus memang tersebar di sepanjang tepian Sungai Musi. Tadi apa yang disampaikan oleh Adinda Robi bahwa memang pengembangan Kota Palembang terutama budayanya itu berawal dari Sungai Musi. Semuanya terkonsentrasi di Sungai Musi. Beberapa waktu lalu, memang sebelum pandemi, kita sebenarnya ingin mengembangkan paket wisata religi Muslim. Ya, kita belajar dari paket wisata religi Wali Songo di Jawa, di mana kita tahu paket wisata religi Muslim ini dampaknya sangat signifikan, ya, sangat ramai sekali. Kita tahu, misalnya saja kita di Palembang ini kita ada event yang namanya Ziarah Kubro ya, yang didatangi oleh atau dihadiri oleh puluhan ribu orang. Begitu juga Cap Gome di Pulau Kemaro yang kita tahu dihadiri oleh puluhan ribu orang bahkan dari berbagai negara. Nah, itu semua berbasiskan religi. Travel pattern wisata religi kombinasi antara Muslim dan non Muslim ya. Ini contohnya. Ini sudah kita buat. Yang lebih detail sudah kita siapkan dan sudah kita paparkan di depan Bapak Wali Kota dan OPD terkait, yang alhamdulillah mereka berkomitmen untuk bisa bahu-membahu dengan kita dalam merealisasikan rencana ini. Selain kampung air ini juga kita ada yang namanya kawasan Bungalo Pulau Kemaro. Ya, ini juga rencananya nanti akan kita jadikan sebagai wisata agrowisata ya, dengan konsep keluarga, dengan mengundang berbagai kalangan, berbagai tokoh, berbagai ahli ya, yang kita buat 2 kali seminggu ya, dengan tema yang berbeda, 3 kali seminggu dengan tema yang berbeda-beda.